Tapi tidak perlu menghakimi saudara-saudara yang dengan sungguh-sungguh dan jujur bersumpah di dalam sidang peradilan dan sumpah jabatan. Shalom, sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-22 di dalam serial pembahasan kitab Matius dengan tema Sumpah. Kita baca dari Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 33 sampai 37. Sobat setia yang dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan, apakah saudara seseorang dari ucapan kata-kata saudara? Ketika saudara mengatakan ya atau tidak, apakah orang-orang menganggapnya sebagai kebenaran? Apakah saudara seseorang yang perkataannya dipertanyakan, kecuali harus dikonfirmasi dengan sumpah? Dalam khotbahnya di atas bukit, Yesus membahas masalah bersumpah, di mana dia menetapkan standar yang tinggi untuk diikuti para murid. Sebuah standar yang melampaui para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan melebihi standar yang diikuti banyak orang saat ini. Dalam perenungan kita kali ini tentang sumpah, kita akan membahas apa yang Yesus ajarkan dari sudut pandang 4 pertanyaan. Apa sebenarnya yang diajarkan hukum Musa tentang sumpah? Bagaimana orang-orang Yahudi dan khususnya para ahli Taurat dan orang-orang Farisi secara tradisional menafsirkan dan menerapkan hukum? Apa yang Yesus ajarkan sebagai tanggapan atas penyalahgunaan hukum ini tentang sumpah? Apakah Yesus melarang sumpah yang dibuat di pengadilan? Untuk menjawab pertanyaan pertama, apa sebenarnya yang diajarkan hukum Musa tentang sumpah? Mari kita luangkan waktu sejenak untuk memperhatikan hukum Musa dan sifat sumpah. 3 ayat mengajarkan hukum dengan sangat jelas. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan namaku, akulah Tuhan. Imamat 19 ayat 12. Ayat yang kedua, bagian yang kedua, apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Bilangan 30 ayat 2. Lalu nats yang berikutnya, apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Ulangan 23 ayat 21. Penekanan berdasarkan kebenaran dan keyakinan.
Seseorang harus jujur ketika dia bersumpah. Dia harus bersungguh-sungguh. Dia juga harus setia menepati sumpah. Dia harus memenuhi kata-katanya. Penekanan tentang kebenaran segenap hati menurut pemazmur dan para nabi. Menurut pemazmur, Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Mazmur 15 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Para nabi sering mengeluhkan kurangnya kebenaran segenap hati. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu, sekalipun mereka berkata, demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Yeremia 5 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini, hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Hosea 4 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Jadi ajaran hukum Taurat jelas, sumpah kepada Tuhan harus dipegang, dan kejujuran dalam segala hal diharapkan. Ini mengarah pada pertanyaan kedua, bagaimana orang-orang Yahudi dan khususnya para ahli Taurat dan orang-orang Farisi secara tradisional menafsirkan dan menerapkan hukum? Mari kita lihat interpretasi dan aplikasi tradisional. Penekanan tampaknya telah bergeser dari kejujuran dalam segala hal untuk menghormati hanya yang bersumpah kepada Tuhan dalam tanda kutip, seperti yang tersirat dalam komentar Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 34 sampai 36. Dalam aplikasi, hanya sumpah kepada Tuhan yang mengikat. Bahwa orang-orang Yahudi telah membuat perbedaan yang sewenang-wenang dengan sumpah mereka yang terlihat di dalam Matius 23 ayat 16 sampai 19. Karena perbedaan ini, percakapan sehari-hari sering dibumbui dengan sumpah yang tidak berarti yang membuat kesan. Misalnya, aku bersumpah demi langit, aku bersumpah demi tahta Tuhan, aku bersumpah demi bumi, demi Yerusalem, demi emas bait suci, demi bait suci, demi kepala. Dengan mengalihkan penekanan dari kejujuran menjadi menghormati sumpah dibuat demi Tuhan, orang Farisi dalam menerapkan hukum Taurat mereka membenarkan penggunaan sumpah yang tidak berarti. Sekarang untuk pertanyaan ketiga, apa yang Yesus ajarkan sebagai tanggapan atas penyalahgunaan hukum Taurat tentang sumpah? Yang ketiga, kita perhatikan ajaran Yesus. Dia mengungkapkan kemunafikan di dalam sumpah tersebut. Menurut Matius 23 ayat 20 hingga 22, dengan jelas menunjukkan bahwa ketika seseorang bersumpah demi surga, demi tahta Tuhan, sesungguhnya dia bersumpah demi Tuhan juga. Matius 5 ayat 34-36 juga mengajarkan bahwa seseorang tidak dapat bersumpah dengan hal-hal ini tanpa melibatkan Tuhan. Langit adalah tahta Tuhan, bumi adalah tumpuan kakinya. Hanya Tuhan yang bisa mengubah warna rambut kita tanpa menggunakan pewarna tentunya. Oleh karena itu, sumpah apapun adalah sumpah untuk Tuhan. Dia memperkenankan kebenaran segenap hati. Tuhan Yesus mengajarkan, bila iya, katakan iya. Bila tidak,
katakan tidak. Lebih dari itu adalah jahat dan akan bertentangan dengan kebenaran segenap hati, yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Mazmur 15 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Ini yang diperkenankan oleh Tuhan. Di dalam mengungkapkan perbedaan munafik yang dibuat oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam sumpah mereka, dan dalam memerintahkan kita untuk berbicara dengan sederhana dan sejujurnya, kata-kata Yesus telah membuat banyak orang bertanya, apakah Yesus melarang orang bersumpah di pengadilan? Yang keempat, pengambilan sumpah di peradilan. Sumpah untuk mendukung saksi peradilan. Baik Yesus dan Yakobus memiliki pernyataan yang sama tentang sumpah. Matius 5 ayat 34, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tumpuan tahta Allah. Yakobus 5 ayat 12, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga, maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Juga perhatikan poin-poin berikut. Tuhan telah bersumpah kepada kita, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdosa, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Ibrani pasal 6 ayat 16 sampai 18. Yesus bersedia menjawab di bawah sumpah di hadapan pengadilan Sanhedrin. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Menurut Matius 26 ayat 63 sampai 64. Paulus membuat sumpah yang khusyuk di dalam suratnya. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus, ialah untuk menyayangkan kamu. 2 Korintus 1 ayat 23. Malaikat Allah bersumpah, dan ia, yakni malaikat, bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada lagi penundaan. Menurut kitab Wahyu 10 ayat 5 sampai 7. Beberapa pendapat. Beberapa orang memahami Yesus dan Yakobus mengutuk orang yang sembrono, bersumpah dengan tidak senonoh dan munafik. Sumpah digunakan untuk membuat kesan. Sumpah digunakan untuk membumbui percakapan sehari-hari, tapi tidak pernah dimaksudkan untuk dipegang sumpahnya. Oleh karena itu, pengecualian untuk tidak mengucapkan sumpah dapat berupa sumpah yang sungguh-sungguh dibuat di dalam sidang peradilan, sumpah pada saat-saat penting keagamaan. Cara yang paling aman, dengan kata lain, untuk tidak bersumpah sama sekali, tapi tidak perlu menghakimi saudara-saudara yang dengan sungguh-sungguh dan jujur bersumpah di dalam sidang peradilan dan sumpah jabatan. Kesimpulannya, kebenaran kerajaan surga melebihi apa yang ada pada ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka sering membumbui pernyataan mereka dengan sumpah agar dipercaya. Orang Kristen harus jujur, bila ya, katakan ya, dan bila tidak, katakan tidak. Jadi jujur dan dapat dipercaya adalah murid-murid Kristus. Tidak perlu bagi mereka untuk bersumpah atau harus mengatakan, saya berjanji, agar bisa dipercaya. Ketika orang tahu bahwa kita adalah orang-orang Kristen,
Bisakah orang lain mengandalkan kata-kata kita? Ketika kita mengatakan akan melakukan sesuatu, apakah itu sebagus yang dilakukan? Semoga firman Tuhan kita mengingatkan kita bahwa ucapan kita pun mencerminkan apakah kita menghormati atau tidak menghormati Tuhan yang kita layani. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita boleh mengikuti ajaran Tuhan Yesus yang tidak sedikit-sedikit bersumpah demi ini dan itu, tetapi apabila harus bersumpah itu dengan segenap hati, dengan sejujurnya, dan itu diperlukan untuk hal-hal yang serius, misalnya dapat dipertanggungjawabkan di sidang pengadilan ataupun sumpah jabatan. Kiranya kita berjanji kepada Tuhan akan sungguh-sungguh berpegang kepada setiap firman dan berpegang kepada setiap janji Tuhan, sehingga dengan demikian setiap kata-kata kita yang keluar, baik yang kita ucapkan kepada Tuhan dan kita ucapkan kepada sesama kita, dapat dipercaya dan dapat dibuktikan, sehingga kita boleh terus bertumbuh menjadi saksi Tuhan yang hidup. Selamat melayani dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.